Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelum kita mulai mampir ngombe di pagi yang ceria ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewerku, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Masih sedikit ngantuk ini, baru bersih-bersih tadi malam, refreshing dengar musik sampai jam 2.11 lah, antara jam 11 sampai jam setengah 12-an. Refreshing, aku kalau sudah jenuh itu dengar musik sehingga bisa nanti fresh kembali gitu ya. Makanya ini masih agak ngantuk juga sebetulnya. Dan kebetulan hari ini Selasa aku berpuasa, jadi no cafe. No cafe. Kita pelan-pelan aja ya, dan singkat-singkat saja ya, sebagaimana kita kemas mampir ngombe ini dalam ekstra puding gitulah ya, sajian tambahan. Kalau menu utamanya kan nanti jam 5 sore ya. Tapi masih tetap berkait ini ya. Aku kemarin menjanjikan untuk menjelaskan kepada kalian tentang surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat yang ke-60. Aku nggak usah tulis ya. Surat ke-8, surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Aku telah janjikan dan aku akan tunaikan sekarang. Dan ini sebagai sebuah gambaran ya, sebagai sebuah gambaran bahwa aku berkali-kali bilang ya, aku itu bukan orang yang pandai, yang pintar dalam lisanul Arabian ya. Aku ndak pandai ya. Ndak pandai. Cuman aku orang yang kritis ketika ada diksi-diksi terus itu membangun narasi dan itu bagiku bermasalah, aku tanyakan kepada ahlinya. Gitu loh. Ya. Jadi kalau aku menjelaskan itu memang kalau orang tidak tahu dikirain aku ini pakar lisanul Arabian ya, huruf bahasa-bahasa Arabian. Aku ndak ngerti. Orang aku bukan anak pondokan kok. Aku ini anak jalanan yang yang katakanlah ulat yang begitu menjijikkan, dia bermetamorfose, berusaha untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Berusaha. Bukan terus jadi kupu-kupu yang indah. Berusaha sebagaimana mungkin bisa menjadi kupu-kupu yang indah. Gitu loh. Itu perspektif kehidupanku, dan aku akan buktikan kepada kalian pada aplikasi ini ketika aku akan menjelaskan surat Al-Anfal surat 60 ya. Itu ayat surat ke-8 ayat yang ke-60. Ini efek ndak ngopi, ini ngomongnya keliru-keliru. Gini, kita kilas balik dulu. Aku sudah jelaskan kepada kalian bahwa surat Al-Fil ya, surat Al-Fil itu ya. Coba surat itu Al-Fil itu gajah itu ya. Itu jangan diartikan ada pasukan numpak gajah, ya. Jangan begitu, itu terlalu bodoh itu, ya. Orang Al-Quran itu berbahasa dengan keindahan sastranya kok. Itu pasukan gajah, bukan pasukan bergajah. Artinya pasukan itu teramat sangat kuat untuk dihadapi dengan kekuatan yang dimiliki orang-orang yang ada di sekitar Makkah pada saat itu. Itu kan mau menghancurkan Ka'bah itu, gitu ya. Jadi disebutlah dalam Al-Quran dengan bahasa sastranya pasukan gajah itu pasukan yang kuat gitu. Dan berkali-kali aku bilang tidak ada lah orang perang kok numpak gajah itu ya. Perang itu berbicara pada dua sisi, yaitu kekuatan dan ketepatan. Ya, kecepatan dan ketepatan. Satu peluru satu nyawa. Jadi cepat, tepat. Kalau cepat tapi tidak tepat,
cepat dia menembakkan peluru tapi nggak tepat, ya nyasar, habis amunisinya. Ya, dia tepat tapi nggak cepat, ya bisa dibales. Bisa kita nembak, begitu juga ditembak langsung. Kalau dulu ya tombak menombak, panah memanah, mungkin begitu. Jadi itu kalau kita berbicara teknik dan strategi militer, dulu ada majalah teknik dan strategi militer, itu bagus. Itu kalian baca-baca banyak lah supaya ngerti, supaya nggak kuper gitu ya. Jadi kalau aku cerita kamu ngerti gitu. Sebenarnya jadi generasi Islam itu yang berwawasan luas, bicara apa aja dia ngerti gitu. Dalam dunia militer begitu, teknik dan strategi militer mengatakan filosofinya ya cepat dan tepat, dan itu ada pada sosok hewan atau binatang itu, pada kuda bukan pada gajah gitu ya. Oke, itu sudah kita bahas, ini hanya kilas balik. Aku sekarang akan memperagakan gitulah ya, bagaimana aku mengkritisi sebuah kata yang bagiku bermasalah dan aku tanyakan kepada pakarnya gitu. Jadi bukan aku ini pakar bahasa Arabian, enggak ya. Tentang kemarin ada yang tanya kenapa Depak itu tidak merevisi terjemahannya. Ya, aku hanya bisa menyampaikan apa yang menurut pikiranku seperti itu. Aku orang yang tidak punya otoritas, kecuali aku punya otoritas sebagai katakanlah ketua MUI atau menteri atau apa gitu, mungkin aku bisa panggil itu Depak dan kita ajak ngobrol bagaimana terjemahan ini gitu. Karena terjemahan itu kan tidak absolut, yang absolut itu original teksnya gitu. Itu yang kemarin ada yang tanya kenapa dibiarkan oleh Depak gitu. Ya enggak tahu itu. Kalau aku kan tidak punya kapasitas dan punya otoritas, aku kan sekedar orang yang membagikan apa yang aku ketahui kepada kalian gitu ya. Itu sudah level-level orang yang punya otoritas dan kapasitas yang sehingga bisa mengambil sebuah keputusan, decision maker ya Mas ya. Kemarin ada yang tanya tentang terjemahan yang Depak kenapa tidak dibenahi gitu. Oke. Kita kan kemarin membicarakan tentang persiapan. Jadi gini, wa aidu lahum mas tatotum min kuwati wa miribatil khoili turhibuna bihi aduwalohi wa aduwakum wa akorina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min ing fi sabilillahi yuwafa ilaikum wa antum la tuzlamun. Oke. Aku baca terjemahan lengkapnya. Dan persiapkanlah. Nah, kemarin kan kita yang kita titik beratkan di ayat ini adalah persiapan itu ya. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka, ya, artinya orang-orang kafir, dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda. Nah, bukan pasukan bergajah. Ini Al-Qur'an loh yang bilang. Jadi dari pasukan berkuda, bukan pasukan bergajah, yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Ya. Itu terjemahan lengkapnya itu di situ. Ketika aku ngaji ya, itu ada sebuah pertanyaan dalam benakku. Ternyata narasi ribatil khoili ya, itu kan di terjemahan Depak ini itu diterjemahkan kuda yang ditambat. Kalau perkataannya gitu ya.
kuda yang ditambat. Ditambat itu ada talinya, kuda itu mesti ada talinya untuk bisa dikendalikan ya. Ada talinya ditambat gitu ya. Kalau kita sedang istirahat, kudanya ditambat. Ya. Atau dalam terjemahan itu, terjemahan perkataannya itu kuda yang ditambat ya. Di terjemahan jadinya seperti yang aku baca tadi adalah dari pasukan berkuda. Nah, itu. Ya. Sementara ketika aku ngaji itu ada terjemahan lain, tidak diterjemahkan secara tekstual pasukan berkuda begini. Jadi diksi ribat ya, ribatil khoil ya, itu diterjemahkan lain ternyata. Dan aku bingung loh, gimana ini maksudnya? Ribatil khoil itu berbicara tentang wilayah, bukan tentang kuda. Ya. Tentang daerah, tentang kawasan. Ya, itu yang dimaksud tentang ribaatil atau ribatil bacanya ya. Ribatil khoir ya. Ribatil khoili ya. Itu memang sih tekstualnya pasukan berkuda ya, atau perkataannya kuda yang ditambat. Setelah itu aku diskusikan dengan sahabatku, dia bilang benar. Ketika dia ada di dalam terjemahan Depak ini ya, dan ini yang kamu punya ini, itu diterjemahkan pasukan berkuda atau perkataannya kuda yang ditambat ya. Ribatil khoili itu ditambat, ribat itu ditambat, khoili itu kuda. Itu benar. Karena itu diterjemahkan secara tekstual. Gitu ya. Sementara dalam kajian kami itu aku diajarkan itu bukan kuda-kuda seperti itu, tapi diterjemahkan kawasan atau wilayah. Jadi bingung aku. Ya. Yang tekstualnya dan perkatanya kuda yang ditambat, sementara aku dapat kajian lagi itu diartikan wilayah, kawasan, teritorial, atau kemarin kita ngaji di menu utama tentang mi'raj itu al-akhwan. Waduh. Gimana ini? Nah, dalam kebingungan itu aku menanyakan kepada sahabatku yang dia pakar dalam bahasa Arabian dan dia juga pakar dalam bahasa Aroban. Jadi dia ngerti banget tentang bahasa Al-Quran dan dia ngerti banget tentang bahasa Arab budaya. Ya. Jadi Al-Quran itu bahasanya Arabian. Kalau yang keseharian orang-orang Arab sana itu Aroban. Ya. Makanya hati-hati. Setelah aku tanyakan bahwa riba tilhoili ya, kuda yang ditambat itu ternyata ada dalam bahasa kiasan. Itu bahasa sastra, bahasa metafor. Ketika dia diartikan wilayah, itu sesungguhnya makna yang mau dimaksudkan. Jadi wilayah dalam sebuah pergerakan, ini kan persiapan ini kan. Itu dimetaforkan dengan kuda yang tertambat itu loh. Maksudnya begitu. Terus aku berpikir, oh ya, mantap ini. Ya. Terus aku berpikir begini, betapa indahnya Al-Quran itu. Betapa excellent banget. Sehingga kita itu, khususnya aku, kalau aku sudah begitu aku terpesona gitu ya, bahwa Al-Quran itu memang sesuatu yang exciting gitu. Jadi aku ulangi ya, yang dimaksud dengan kuda yang tertambat itu adalah wilayah, ya, wilayah, daerah, ya, daerah, paham ya, situ ya. Jadi kalau kita dalam sebuah pergerakan itu kita harus menentukan wilayah, gitu ya.
Di sini masih belum paham? Oke. Sekarang mau paham kamu? Aku jelaskan begini. Aku ambil contoh Ayatullah Khomeini aja lah. Supaya ini nggak tahu kalian lahir tahun berapa ya. Tahu nggak sejarah Ayatullah Khomeini? Itu sosok reformis yang berhadapan dengan kekuasaan yang totaliter, otoriter dari Reza Pahlavi. Itu ada di Iran sana. Ya. Di Iran sana. Nah, Ayatollah Khomeini belum memiliki kekuatan. Dia tidak mungkin berhadapan langsung dengan Reza Pahlavi ini. Maka dia mencari Ribat Hoili, ya, kuda yang tertambat. Ribat Hoili, ya, Ribatil Hoili. Kuda yang tertambat itu maksudnya kuda itu kan cepat mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Kuda itu kan sudah ada tali ikatannya, jadi sudah ada ikatan gitu ya. Ya, oke, aku jelaskan lagi. Kuda itu cepat untuk mengantarkan kita dari suatu kawasan ke kawasan yang lain. Kuda itu ada tambatannya, jadi ada ikatannya gitu ya. Nah, dia itu metafora dari sebuah kawasan. Lah ketika Ayatollah Khomeini belum mampu berhadapan fight head to head dengan Reza Pahlavi, Shah Iran pada saat itu, dia mencari daerah yang di sini diistilahkan Ribat Hoili atau kuda yang tertambat. Di mana itu pada waktu itu, tolong aku dikoreksi seingatku karena itu dimulai tahun 70-an ya. Nanti itu berhasilnya kan tahun 80-an. Ke Prancis. Jadi Ayatullah Khomeini itu ke Prancis. Prancis ini menjadi yang dimetaforakan oleh kuda yang tertambat itu. Makanya ketika ada yang menerjemahkan itu penentuan wilayah, itu kalian akhirnya ngerti setelah aku jelaskan kan. Jadi itu berbicara wilayah, metaforanya kuda yang tertambat. Kalau ini masih aku belum bisa kamu terima dengan jelas penjelasanku, maka aku pakai bahasa begini. Kamu tahu Suaka? Ya. Suaka itu daerah untuk berlindung. Daerah perlindungan. Nanti dalam konteks kekinian, Suaka politik. Nah, gitu loh. Ya. Jadi kita lihat seperti tadi Ayatollah Khomeini, dia mendapat suaka politik di mana? Di Prancis ya. Prancis itu kuda yang tertambat. Gitu loh. Karena kalau dia fight langsung head to head, ya bubar dia. Dijadikan bergedel sama Reza Pahlavi. Maka dia nunggu waktu kapan dia mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan Reza Pahlavi, dan akhirnya di tahun 80-an itu revolusi Iran itu aku lupa bisa ditumbangkan, dan sekarang mereka seperti yang kita tahu bentuk negaranya seperti itu. Jadi kuda yang tertambat itu maksudnya daerah suaka atau sekarang dikatakan suaka politik. Ya. Seperti Kanjeng Nabi ya, dan teman-teman saudara kita muslim saat itu, dia tidak bisa fight langsung berhadapan dengan Abu Jahal. Tidak bisa ya jadi dedak dibikin. Orang kekuasaan itu ada di tangan Abu Jahal berdasar bersama Arab-Arab bajingan yang lain kok. Tidak bisa. Maka ketika kondisinya seperti itu harus ada ribat khoili, kuda yang tertambat, suatu kawasan yang itu bisa aman kita di sana. Dan kalau kita nanti itu kajiannya itu di surat Al-Muntahana itu, aku masih janji aja ya, belum bisa jelaskan kenapa itu dikasih nama wanita yang diuji ya. Itu kan ada apa namanya? Baitul Aqobah ya. Baiat pertama, baiat kedua kan itu sumpah setia. Ini juga kadang-kadang kita enggak tahu baiat itu apa sih.
Jangan dibayangkan bayat itu yang gimana gitu. Bayat itu sumpah setia gitu loh, bahwa kita tidak akan berkhianat. Contohnya kalau kita jadi PNS, kalau kita jadi DPR, kalau kita jadi presiden, kan itu ada pelantikan. Di sana kita mengatakan sumpah setia bahwa kita tidak menyeleweng dari aturan-aturan main yang sudah ditugaskan untuk kita. Entah kita itu sebagai PNS, entah kita itu sebagai DPR misalkan, apa kita itu sebagai presiden gitu loh. Lah pada waktu peperangan seperti itu, Kanjeng Nabi ingin save. Maka dibaiat bahwa dia tidak akan mengkhianati Kanjeng Nabi gitu loh. Jadi itu natural, bukan sesuatu yang aneh-aneh gitu loh. Kita kebanyakan karena kerangka berpikirnya aneh-aneh jadi aneh-aneh dipahami. Natural karena setiap orang ingin safe, ingin aman. Bayangkan Kanjeng Nabi tengah memperjuangkan dinullah, di tengah perlawanan yang begitu gigih dari Arab-Arab bajingan itu, kan dia perlu aman. Maka beliau minta berbaiat itu untuk keamanan bahwa kamu tidak akan mengkhianati aku. Nah, nanti dari itu ada sekitar 70-an atau berapa orang itu yang sudah berbaiat itu orang-orang Yatsrib. Nah, nanti orang-orang Yatsrib inilah yang mempersiapkan kuda yang tertambat itu. Jadi ketika Kanjeng Nabi hijrah, aku sudah jelaskan kemarin, hijrah itu pergerakannya, tekniknya Isra. Kemana? Ke Yatsrib. Itu bukan sesuatu yang hampa, enggak. Kalau sesuatu yang hampa, orang sana juga bingung. Ini datang-datang, lo siapa lu? Enggak. Di sana sudah ada yang mempersiapkan, yaitu teman-teman atau saudara kita yang setelah berbaiat. Gitu loh. Sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana orang-orang Madinah tahu? Kan lewat jalur perdagangan. Oh, sudah di sana ada Nabi. Oh, sudah ada Islam gitu. Dengar-dengar ngomong-ngomong, ada yang berbaiat. Gitu loh. Ya. Dan ceritanya tidak ada Nabi itu yang tidak berhadapan dengan kekuasaan, nggak ada. Nggak ada. Semua Nabi itu berhadapan dengan kekuasaan. Kita ambil contoh, kenapa sih Kanjeng Nabi Ibrahim harus hengkang dari Babylon ke Palestina? Karena dia berhadapan dengan Namrud. Kenapa sih Kanjeng Nabi Musa harus menarik keluar Bani Israel dari tanah Mesir? Karena dia berhadapan dengan Fir'aun. Kenapa sih Kanjeng Nabi Isa akhirnya, tapi ya aku tidak mengatakan gagal total ya, juga ada kesalahan dari saudara-saudara kita Israel yang notabene Yahudi. Israel itu sedang dijajah Romawi. Ya, pemimpin yang mereka kehendaki itu pemimpin politis untuk membebaskan mereka dari cengkeraman penjajahan Romawi. Nah, orang-orang Israel itu menganggap bahwa Yesus itu yang dikenal oleh saudara kita Yesus yang aslinya Isa itu sekedar pemimpin teologis. Tidak, padahal semua nabi itu pemimpin teologi sekaligus pemimpin politis. Nah, karena orang-orang Israel menerimanya sebagai pemimpin teologis, tidak juga politis seperti bagaimana kedikjayaan Moses. Moses itu orang yang dikagumi loh dalam Israel, dalam Yahudi ya. Bapak Abraham, Moses itu tokoh yang dikagumi mereka. Akhirnya terjadi penolakan seperti itu dan seperti kita tahu sejarahnya bahkan sampai peristiwa yang menurut kita bukan dia yang disalib, menurut teman Kristen kita dia yang disalib, itu cerita lain lah. Ya, tapi yang perlu aku sampaikan di sini, tidak ada nabi yang tidak berhadapan dengan kekuasaan. Sekarang kita tarik ke Kanjeng Nabi Muhammad, dia berhadapan dengan Abu Jahal. Itu kekuasaan. Maka ketika berhadapan dengan kekuasaan harus ada kuda yang tertambat. Gitu loh ya. Jadi kajian mampir ngombe kali ini sekaligus aku memperagakan bahwa aku ini tidak ngerti-ngerti banget. Jangan dianggap aku ini pakar Arabian, enggak. Cuman ketika ada diksi-diksi yang menurutku bermasalah, aku tanyakan ahlinya dan aku coba memahaminya seperti itu. Seperti tadi itu, kok ada yang mengartikan kuda yang tertambat, kuda-kuda yang berlari ke kuda apa ini namanya? Sebentar.
kuda, pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh. Lalu ada lagi yang menjelaskan bahwa itu daerah teritorial, wilayah. Kan bingung aku, maka aku tanyakan kepada ahlinya dan aku mendapatkan penjelasan dan aku merangkainya seperti yang aku sampaikan ke kalian ini gitu. Ya, jadi aku nggak pandai-pandai amat nggak ya. Jadi itu penjelasanku dan dari sini seperti tadi aku bilang bagaimana Al-Qur'an itu benar-benar tertata. Bagaimana benar-benar itu ada tertib gitu loh ya. Seperti kalau kamu berjuang, tentukan dulu wilayah kuda tertambatmu itu tentukan. Supaya nanti kalau ada apa-apa kamu bisa menyelamatkan. Seperti kasus Al-Kahfi itu kalau kamu baca itu kuda tertambatnya mana? Ya dia berlindung karena dia tidak mungkin melawan kekuasaan yang itu begitu kuat. Akhirnya setelah kekuasaan berlalu dia baru muncul. Gitu loh. Kan ini lebih asik, jadi tidak menimbulkan sesuatu yang fatalisme. Kalau yang kancil mau ngelawan raksasa ya bonyok gitu. Ya. Jadi kalau kamu dengar dalam kajian-kajian mungkin kamu studi tentang politik, studi tentang apa ya, pergerakan-pergerakan, terus ada istilah suaka politik. Harapanku dengan kamu mendengarkan kajian ini, kamu tahu bagaimana hebatnya Al-Quran itu. Itu Al-Quran sudah membahas pada awal-awal abad ke-7, akhir abad ke-6 sudah dibahas tentang kuda-kuda tertambat itu. Sekarang hanya nama kerennya aja, apa, suaka politik. Suaka politik. Jadi kamu sebagai orang Islam gak kuper gitu loh. Al-Quran sudah mengajarkan itu bagaimana bermain cantik. Maka disebutlah kuda yang tertambat. Ya, disebutlah dia dengan metafora rabati khoili. Ya, ribati khoili. Ya, kuda yang tertambat. Coba kamu lihat, aku baca-baca Arabnya aja keliru. Itu buktinya aku tidak pakar. Cuman kalau ada yang bermasalah aku tanyakan sampai aku mengerti detailnya seperti apa. Dan semoga ini membuat kekagumanmu terhadap Al-Quran semakin bertambah. Ya, karena apa? Mereka pakai istilah suaka politik. Itu sudah diajarkan oleh kitab kita sejak mulai awal abad ke-7 akhir abad ke-6 dulu. Jadi bukan barang baru. Belajar dari mana? Islam gitu loh. Ya, oke. Semoga pencerahan ini ya dalam kemasan mampir ngombe ini tujuannya sih ya pertama kamu bisa mengerti ya bagaimana walaupun kita tidak pakar-pakar amat bahasa Arabian, kalau kita mau belajar seperti aku sudah peragakan, kamu akan bisa memahami. Yang kedua, menjadi sebuah exciting bahwa istilah-istilah yang dipakai sekarang kekinian itu ternyata sudah diajarkan oleh Al-Quran. Contohnya tentang suaka politik. Oke, itu dulu hampir ngombe kita ya, yang saudara-saudaraku yang sedang mengais rezeki, semoga mendapatkan rezeki dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung, rezeki yang barokah dimanapun Anda berada. Semuanya sehat selalu. Sampai ketemu nanti insya Allah jam 5 dalam menu utama kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.